dari jalan yang benar atau menurut Al-Quran dan Sunnah, dan cara agar selalu istiqomah di jalan yang benar. Kalau jawaban saya langsung ke masalah istiqomah saja ya. Kalau ini poin saya. Kalau teman-teman dapatkan dari para asatidz, dapat duat yang lain, itu tentu jauh lebih baik. Atau ini ijtihad dari saya saja. Kalau saya pribadi, yang saya terapkan selama hidup saya, itu yang saya ajarkan, ada 3 poin dalam istiqomah. Yang pertama, majelis ilmu. Nggak bisa tinggalkan teman-teman. Majelis ilmu begini penting sekali. Tidak sempat hadir, dengarin. Ilmu itu hanya akan membawa kepada kebaikan. Majelis ilmu hanya mendatangkan kebaikan. Kita jadi dari bodoh menjadi pintar, dari penakut menjadi berani, dari pelit jadi dermawan. Berubah semua jadi baik karena majelis ilmu. Ilmu itu akan mendatangkan keimanan, iman akan merombak orang menjadi lebih baik. Yang kedua, ini penting, amalkan ilmunya. Sudah berapa kali teman-teman dengarkan masalah puasa Senin Kamis? Sudah puasa belum? Sudah berapa kali kita dengarkan masalah fadilah Quran? Sudah dibaca belum? Masalahnya banyak orang berilmu tapi tidak diamalin. Iya. Saya bertemu dengan beberapa duat di Jakarta saja saya bicara, dan saya lihat masih banyak kelalaian. Bukan saya mengatakan diri saya sempurna, sama sekali tidak. Saya punya banyak kekurangan, tapi saya heran dengan hal-hal yang mungkin sudah tidak asing bagi para dai. Saya bertemu di hari puasa Senin Kamis misalnya, mereka lagi nggak puasa, nggak ada sesuatu, bukan musafir, bukan apa-apa. Kenapa nggak diterapin? Apa karena sunnah? Lalu sampai kapan kita mengatakan ini sunnah, tidak diamalkan? Ilmu harus diterapkan teman-teman. Dan dalam menerapkan ilmu syar'i ini harus dipaksakan. Gak bisa kalau antum gak paksa. Paksa diri kita baca Quran, paksa hafal, paksa sholat ke masjid, paksa puasa, paksa. Gak bisa tidak. Dalam bahasa Arab ini mujahadah. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang tanda kutip memaksakan diri ke jalan-jalan kami, maka kami akan tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Memang harus kita paksakan. Yang ketiga, bentuk komunitas. Teman-teman yang buruk ini semua tinggalkan udah. Kita kalau berteman dengan 10 penghafal Quran, kita bisa hafal Quran bersama mereka. Kita berteman dengan ahli maksiat 10 orang merokok, orang yang khamar, kita akan jadi seperti mereka. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Itu sederhana kiat dari saya untuk istiqomah. Ilmu tidak pernah lolos. Buat simbol, tidak ada hari tanpa ilmu. Dan tidak ada batasnya. Para ulama mengatakan ilmu itu kalau kau berikan seluruh umurmu, dia hanya memberikan setengah dari umurnya. Kalau kita belajar sampai kita mati nih, kita masih belum bisa ambil semua ilmu syar'i. Apalagi kalau kita cuma seminggu sekali, sebulan sekali, atau kapan ada kesempatan, ini nggak bisa. Majelis ilmu adalah makanannya ruh. Kita banyak peduli dengan fisik kita. Lapar makan, atur restoran mana yang kita datangin, jenis makanan yang kita makan setiap hari apa saja, minuman yang kita atur, kita cari yang baik. Itu tidak salah untuk fisik. Tapi jangan lupa, ruh ini kita ini terdiri dari 2 loh. Kita ada jasad dan ada jiwa, ada badan dan ada ruh, gitu kan? Maka makanannya ruh ilmu. Teman-teman duduk sekarang ini seperti lagi memberikan makanan ruhnya. Jadi ada orang subhanallah fisiknya kuat tapi ruhnya kempes. Nah, makanya para sahabat itu seperti contoh Abu Bakar. Kalau antum dengar tentang ciri fisiknya radhiyallahu anhu, itu kurus sekali Abu Bakar. Hadits yang masyhur tentang masalah melorotnya sarung beliau kan kalau sholat, itu karena kurusnya Abu Bakar. Jadi orang kalau sudah ikat sarung, biasanya kalau badannya sedikit berisi, itu nggak akan melorot. Tapi Abu Bakar sering melorot. Kata beliau dalam kebenaran Nabi SAW, illa an ata'ahadaha, kecuali saya tahan ya Rasulullah, baru nggak melorot tuh. Dalam beberapa buku disebutkan Abu Bakar kalau ditiup dengan angin terdorong. Tapi subhanallah bukan fisik yang jadi tolok ukur, gitu kan? Ruhnya seseorang. Kalau ruh antum kuat, sehat, jasad biar sakit aman. Tapi kalau jasad sehat, ruhnya kempes, nggak ada gunanya. Seperti gentong kosong, gitu. Lalu amalkan teman-teman, ilmu amalkan dengan cara dipaksakan, dan ingat bentuk komunitas yang baik.